Kisah Hasan Al-Basri dan gadis cantik yang mencukil matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Thoriqullah rahimakumullah. Salah satu kisah tentang Imam Hasan Al-Basri ini sangatlah menyentuh hati dan membuka pikiran. Kisah ini bukan hanya menceritakan taubatnya seorang pemuda yang kemudian menjadi wali Allah, melainkan juga kisah seorang gadis yang mungkin tidak akan dijumpai lagi pada zaman sekarang ini. Hasan bin Abu Al-Hasan Yasar Al-Basri atau akrab disapa dengan Hasan Al-Basri merupakan seorang guru sufi yang berasal dari Basrah, sebuah kota terbesar kedua di Irak. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqat Al-Asafiyah karya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani tahun 430 Hijriah. Hasan Al-Basri merupakan sosok yang khusyuk dalam beribadah, zuhud, waru, sedikit dalam tidurnya, tidak terpengaruh terhadap gemerlap dunia, dan tidak suka meminta-minta. Ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remaja, suatu hari saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu, pandangan matanya dikejutkan ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di salah satu toko. Perlahan tapi pasti, karena merasa kagum dengan gadis cantik itu, Hasan Al-Basri mulai mendekati sang gadis tersebut. Namun demikian, bukannya senang, sang gadis justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh Hasan Al-Basri yang notabene tidak ia kenal. Dengan sesegera mungkin, sang gadis tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas meninggalkan pasar. Melihat sang gadis pergi, Hasan Al-Basri tidak lantas mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lainnya. Ia justru mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis yang merasa sedang diikuti semakin cepat dalam berjalan. Di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba, sang gadis berhenti dan menoleh ke arah belakang menghadap Hasan Al-Basri seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan membuntuti saya?" Hasan Al-Basri kaget. Keringat dingin mulai keluar membasahi dahi Hasan Al-Basri. Dengan terbata-bata, Hasan Al-Basri perlahan mengusap dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa Nona." "Ya sudah, kalau begitu, tolong jangan ganggu saya lagi," kata sang gadis yang kemudian bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Tidak berhenti sampai di sini, Hasan Al-Basri kembali mengikuti langkah sang gadis tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu kembali menambah kecepatannya dalam berjalan. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis tersebut kembali menghentikan langkahnya. Dan benar saja, Hasan Al-Basri tepat berada di belakang gadis tersebut. Perlahan sang gadis tersebut mendekati Hasan Al-Basri dan berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dari saya? Apakah Anda tidak malu?" "Kepada siapa aku harus malu?" tanya Hasan Al-Basri kembali. "Malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui mata yang berkhianat dan mengetahui apa saja yang ada di dalam hati." Hasan Basri semakin tertarik kepada wanita tersebut dan timbullah rasa cinta dalam hatinya serta tidak dapat menahan kehendak nafsu. Lalu dia terus saja mengikuti wanita tersebut berjalan. Mendapati dirinya terus diikuti, wanita itu berkata lagi, "Mengapa Anda terus mengikuti saya?" Hasan Al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan menahan rasa malu, Hasan Al-Basri mulai memberanikan dirinya untuk berkata, "Wahai Nona, maaf. Saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda di pasar tadi." Sang gadis pun tersentak mendengar pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, Tuan ini siapa ya?" Hasan Al-Basri menjawab, "Saya Hasan Al-Basri." "Tuan Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukai saya? Sedangkan saya pun tidak mengenali Anda sebelumnya." "Saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda Nona. Terlebih dengan kedua bola mata Anda yang indah itu," jawab Hasan Al-Basri sembari merayu. "Baiklah Tuan, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung desa ini." Dengan wajah yang berseri-seri dan hati yang dirundung dengan kebahagiaan, Hasan Al-Basri bergegas kembali ke rumah. Di sepanjang malam, Hasan Al-Basri selalu membayangkan pesona cantik sang gadis yang ditemuinya tadi.
Keesokan harinya, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Hasan al-Basri akhirnya datang. Ia lantas bersiap-siap mengenakan pakaian serapi mungkin, dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis itu akan membalas cintanya. Ia bergegas menuju ke rumah sang gadis tersebut. Sesampainya di rumah sang gadis, Hasan al-Basri disambut dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilahkannya Hasan al-Basri untuk duduk, sembari sang pelayan menyajikan hidangan di meja. "Silahkan dinikmati hidangan yang ada di atas meja itu, Tuan. Sebentar lagi Tuan Putri akan memenuhi janjinya kemarin," kata sang pelayan. Pelayan tersebut lantas meninggalkan Hasan al-Basri dan menuju ke kamar sang gadis tersebut. Tidak lama setelah itu, sang pelayan kembali mendatangi Hasan al-Basri dengan membawa piring yang ditutupi dengan kain. "Silahkan Tuan, buka sendiri hidangan ini," kata sang pelayan. Dengan penuh kegembiraan, Hasan al-Basri kemudian membuka piring yang tertutupi kain putih tersebut. "Pasti ini surat balasan cintaku dari gadis cantik tersebut," gumam Hasan al-Basri dalam hati. Setelah membuka kain tersebut, betapa terkejutnya Hasan al-Basri. Ia melihat piring yang berisi 2 bola mata lengkap dengan darah segar yang membasahi di setiap sisinya. Merasa tidak percaya, Hasan al-Basri kemudian bergegas mendatangi kamar sang gadis cantik tersebut, dan terlihat sang gadis telah meninggal dunia. Ternyata wanita cantik itu mencongkel kedua bola matanya, karena mata yang dimilikinya telah membuat seorang lelaki tertarik untuk mencintainya. Tuan putriku berkata, dia tidak memerlukan mata yang menyebabkan terpesonanya seseorang seperti Tuan, kata pembantu itu. Gemetarlah seluruh tubuh Hasan Basri dan berdiri bulu romanya saat mendengar kata-kata pembantu itu. Lalu ia pun memegang jantungnya sendiri dan berbisik, "Celaka betul kamu ini, sudah berjanggut tapi tak punya rasa malu." Hasan al-Basri tidak menyangka, bukannya balasan cinta dari sang gadis yang ia dapatkan, justru ia harus kehilangan sang gadis untuk selama-lamanya. Hasan al-Basri kembali ke rumahnya dan menangis selama 3 hari 3 malam, menyesali segala perbuatan dan kelemahan imannya. Dia bertaubat kepada Allah untuk tidak lagi menjadi lelaki yang tidak sopan. Pada malam yang ketiga, Hasan al-Basri bermimpi bertemu dengan wanita tersebut. Ia melihat wanita itu telah berada di surga nan indah. Lalu Hasan Basri berkata, "Wahai wanita solehan, maafkan kesalahanku terhadapmu." Wanita itu menjawab, "Sebetulnya aku telah memaafkan kamu sejak dahulu dan aku telah mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu." Setelah Hasan Basri mendengar pengakuan dari wanita itu, dia memohon nasihat yang baik. Wanita solehah itu pun berkata, "Dengarkanlah nasihatku ini. Apabila kamu sendirian, hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan petang. Mohon ampun dan bertaubatlah kepadanya." Akhirnya Hasan al-Basri melaksanakan segala nasihat wanita itu, sehingga dia masyhur dengan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah, serta mendapat derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari kisah di atas adalah, mari kita menyadari bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kecintaan hamba kepadanya, justru melalui sesuatu yang sangat ia senangi dan ia cintai. Dan sesungguhnya cinta sejati hanyalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan lupa berbagi informasi dan kebaikan dengan share video ini. Semoga dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.